Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kembali pada Allah, selawat salam pada Rasulullah. Teman-teman yang saya banggakan, kali ini insya Allah saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu membuat video media pembelajaran. Kali ini saya akan presentasikan salah satu materi yang ada di kelas 8, judulnya yaitu beriman kepada kitab Allah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membacakan doa mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Amin. Baik, berikutnya langsung saja kita masuk kepada materi yang insya-Allah saya presentasikan, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah berarti mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Dan iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Ada beberapa dalil yang memperkuat tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada kitab-kitab Allah, maksud saya. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan juga ia beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul ataupun para umat sebelum mereka. Dan kalau kita ingin merujuk kepada hadis yang lain ataupun dalil yang lain, pernah suatu ketika Rasulullah duduk di dalam masjid, didatangi oleh seorang yang bersurban serba putih, yang di dalam riwayat beliau diceritakan adalah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang ketika itu Rasul bertanya, malaikat Jibril ini bertanya, ma huwal iman, salah satu pertanyaan beliau. Maka Rasul menjawab, al-iman an tu'mina billah wal malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini juga menjadi salah satu dalil tentang pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana ketika malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasul menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada baik dan ketetapan ataupun qada buruk. Berikutnya,
kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para nabinya secara masyhur. Ada 4 secara masyhur, maksud saya. Ada yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat kepada nabinya, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Dan yang kedua, Allah menurunkan juga kepada umat Nabi Daud, ya, kepada Nabi Daud untuk umatnya, yaitu kitab Zabur. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, Allah turunkan kepada umat Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita ingin melihat seperti apa orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Maka dalam hal ini tentu memiliki tanda-tanda iman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang pertama, menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Zabur tadi, Injil dan juga Taurat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda iman kepada kitab suci Allah, yaitu rajin membaca Al-Quran dengan tartil. Di dalam ayat Allah berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Nah, kemudian yang ketiga, hidup sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Inilah merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apabila telah memiliki 3 tanda ini, maka di dalam diri orang tersebut dipastikan mereka memiliki ruh ataupun tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Nah, berikutnya, apa saja ya isi kandungan Al-Quran tersebut? Nah, karena kita umat Rasulullah, tentu kita bisa membaca dan melihat di dalam Al-Quran ada beberapa macam kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, Al-Quran menceritakan tentang akidah. Dan ini bisa dilihat di dalam Al-Quran salah satu surat, yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran juga memiliki kandungan ataupun menceritakan tentang ibadah. Dan ini juga bisa dilihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu aqimis salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran tersebut yaitu tentang muamalah. Ya, ada yang namanya yang tadi saya bacakan, yaitu menceritakan tentang wa'atuz zakah. Itu juga bahagian daripada muamalah. Ataupun ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah bahagian daripada muamalah, interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu mencakup tentang hukum. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang hal ini. Kita bisa melihat ayat Al-Quran yang membahas tentang ini, salah satunya yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di sini berpuasa itu adalah hukumnya wajib.
kutiba, diwajibkan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perintah, dan perintah Allah ini ternyata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata telah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, ini menceritakan tentang salah satu tentang hukum. Nah, yang kelima, isi kandungan Al-Quran itu memuat tentang sejarah. Al-Quran banyak menceritakan bagaimana perjalanan para rasulnya, bagaimana perjalanan para umat-umat sebelumnya. Dan tentu ini bisa kita lihat di salah satu surat, yaitu boleh surat Al-Lahab yang menceritakan tentang Abu Lahab, atau di dalam surat Yusuf yang Allah ceritakan, yang Allah abadikan tentang perjalanan Yusuf, tentang mimpinya Nabi Yusuf, dan ini sangat komplit Allah ceritakan secara sistematis di dalam surat Yusuf itu sendiri. Dan untuk apa Allah menceritakan sejarah di dalam Al-Quran? Ternyata di dalam surat Yusuf tadi, di dalam surat Yusuf tadi, di akhir suratnya Allah menjawab, inna fi qisasihim la'ibratan liulil albab. Ternyata di dalam sejarah, di dalam kisah-kisah para rasul, di dalam kisah-kisah para umat terdahulu, ada la'ibratan liulil albab. Allah mengatakan la'ibrah. Sungguh di situ ada ibrah, ada pelajaran, ada nilai yang sangat bermakna di dalam kehidupan mereka. Tentu bagi siapa? Liulil albab, yang mau, orang-orang yang mau berfikir, yang mau menjadikan sejarah itu sebagai mau'idhah hasanah baginya. Dan yang keenam, isi kandungan Al-Quran memuat tentang akhlak, dan kita bisa melihat tentang akhlak ini. Allah mengatakan, innama bu'is kana fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang amat sangat mulia. Dan berikutnya, apa hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Tentu amat sangat banyak. Dari sekian banyak hikmah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Yang pertama, ketika kita beriman kepada kitab Allah, maka akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama. Yang ketiga, hidup menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab Allah. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Barangkali ini saja dari saya, presentasi saya. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, ya tentu mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.